Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah siklus kehidupan manusia. Sejak Allah takdirkan dia jadi manusia sampai Allah kembali kepadanya, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kematian adalah nasihat bagi kita. Ada dua nasihat. Nasihat yang berbunyi dengan Al-Quran dan Sunnah, dan nasihat yang diam adalah kematian. Namun memang bahwa kepergian saudara kita, ustadz kita, saudara kita, orang tua kita Abu Nabila adalah memang sangat mengejutkan. Seorang teman tarbiyah saya sampaikan dan mengatakan bahwa seakan-akan kita tidak percaya. Itulah kematian. Dan bagi seorang mukmin, apakah dia mati cepat atau lambat, semuanya baik. Ya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Nabi kemudian mengatakan bahwa kematian yang mendadak adalah kesenangan bagi orang-orang yang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu, apakah kita meninggal dalam keadaan mendadak atau tidak, maka yang dilihat adalah amal kita. Kita semua tahu bahwa kematian adalah memang limit waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada limit waktu. Ada batas waktu yang Allah berikan kepada kita. Faiza ja'ala ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika limit waktu sudah sampai, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Dan itulah kematian. Dan Allah juga menyebutkan, mengingatkan kepada kita adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan menemui yang disebut dengan kematian. Oleh karena itu, terkadang kita bersedih dengan kematian. Akan tetapi kita tidak pernah bertanya apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Ini yang paling penting. Ya. Di antara kita ada yang tidak sholat dan dia sadar bahwa dia akan meninggal. Di antara kita ada yang masih bermaksiat dan dia masih sadar bahwa dia akan meninggal. Di antara kita ada yang masih kikir dengan hartanya dan dia sadar dia akan meninggal. Oleh karena itu, maka sebelum datangnya kematian, maka kita harus sudah bersiap menghadapi kematian tersebut. Dan tentu kita semua ya memang dikejutkan dengan perginya saudara kita Abu Nabi, terutama kami sebagai murabinya, sekaligus sebagai ketua wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara. Ya. Dan terutama bagi teman-teman tarbiyahnya. Di sini alhamdulillah hampir semua hadir. Ya. Yang 2 pekan yang lalu masih bawa minuman untuk kita minum selesai pengajian. Ya. Itu yang disebutkan tadi salah seorang yang mengatakan seakan-akan kita tidak percaya. Ya. Ada tadi grup saya masih posting. Ya, waktu dia memanah. Kemudian setelah itu digerak santai, jalan santai. Kemudian pada saat dia sholat, sementara kita bermajelis, kemudian setelah itu kita foto dengan termos yang sering dibawa setiap pekan. Itu adalah menjadi saksi
nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kemudian komitmen mengikuti pengajian sampai akhir hidupnya. Dan kita berharap seperti itulah seorang muslim dalam kehidupannya. Bahwa dia ada di majelis, ya. Bahkan sebelumnya dia masih sempat ikut pengajian. Ya, setelah itu kemudian pergi ke BPG untuk memelihara tanamannya, katanya sebagai bagian daripada tugasnya dan seterusnya. Dan disitulah kemudian Allah kemudian memulai daripada proses daripada kematian. Itu sebab saja, ya, semua Allah telah tetapkan. Oleh karena itu, ya, mari kita semua terus waspada bahwa ternyata umur itu tidaklah menjadi jaminan bahwa kita masih hidup. Abu Dhabi ini baru umurnya 46 tahun. Ya. Saya di 56 tahun, beda 10 tahun. Ya. Oleh karena itu kita semua, ya, semua akan menyusul kepadanya. Oleh karena itu setiap kita memasuki daripada areal kubur, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan menyampaikan bahwa kami juga akan menyusul kalian. Ya. Karena itulah maka, ya, pada kesempatan yang mulia ini, ya, kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada kita semua, terutama sekali, ya, saudara-saudara kita semua yang hari ini baru saya lihat semua. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang hadir ini, ya, ada satu kebahagiaan bagi tersendiri kami bahwa ternyata kita berkumpul karena kejadian ini. Ya. Dan semoga kita nanti akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada orang tua murid yang hari ini memberikan simpati yang luar biasa. Ya. Termasuk bantuan dana, ya, mulai di rumah sakit, kemudian kita seberangkan ke Bau-Bau sampai dipulangkannya ke Kendari kembali, semua telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kami secara pribadi selaku pimpinan wilayah Wahdah Islamiyah mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi yang tak terhingga atas perhatian tersebut. Kemudian berikutnya, bagi kita yang mungkin ada kesalahan beliau, ya, ada kata yang disampaikan tidak enak kepada kita, atau mungkin ada utang beliau, ya, mari kita kemudian memaafkannya, dan juga termasuk utangnya kalau tidak dimaafkan maka sampaikan kepada kami. Ya, kami akan insyaallah akan menunaikan kewajiban tersebut sebagai bagian daripada, ya, orang yang ada di badan kami. Kemudian yang terakhir, ya, permohonan maaf kemudian jika atau sebelumnya juga rombongan yang mengantar, ya, ada tadi Pak Halid, ya, kemudian ada yang mengantar juga ke Bau-Bau, ya, dan termasuk juga meskipun tidak ada di sini, ya, mungkin lewat Zoom mungkin, ya, saudara kita yang ada di Bau-Bau, kita ucapkan terima kasih yang luar biasa. Ya, bahkan mereka memang bergiliran untuk menjaga, ya, karena memang beliau sejak tiba kondisinya memang sudah tidak memungkinkan. Ya, dan memang, ya, kata dokter bahwa penyakit seperti ini, ya, ketika kita kemudian ditimpa dan kita berlindung kepada penyakit ini, dari 1000 orang hanya 1 orang yang kemungkinan bisa hidup. Ya. Karena itu maka, ya, kita berdoa semua, ya, agar Allah menjaga kita, ya, dari penyakit seperti ini dan tentu menjaga kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, ya, mari kita pada kesempatan yang mulia ini untuk mendoakan daripada saudara kita Abu Nabilah sebagai bagian daripada bentuk, ya, hak kita kepada beliau. Karena Nabi kita mengatakan istaghfirullahikum, ya, minta pula kepada saudara kalian, ya, karena dan mintalah keteguhan karena dia akan ditanya, ya, setelah kita akan pergi. Setelah kita pergi, maka datanglah 2 malaikat akan bertanya kepadanya tentang siapa Tuhannya, ya, kemudian apa agamanya, dan siapa yang nabi yang diutus kepadanya. Ketika dia orang yang baik, insya Allah dia akan mengatakan, ya, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala.
agamaku adalah Islam dan Rasul adalah ya daripada nabiku. Dan ini tidak mudah diucapkan ya dalam kondisi seperti itu. Ketika orang ketakutan dan tidak punya hati yang mantap, maka dia tidak akan bisa menjawab. Semoga Allah SWT kemudian kita juga yang memberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan semoga ya saudara kita Abu Nabila ini kemudian bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang bertanya tentang tiga hal, ya, siapa Rabbnya, apa agamanya, dan kemudian siapa nabinya. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan ampun kepada beliau. Semoga Allah mengampuni dia, meluaskan kuburnya, ya, menghindarkan dia adab kubur dan menjauhkan dari api neraka insyaallah di hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunilah Abu Nabila, warhamhu, dan berikanlah dia rahmat ya Allah. Wafihi, dan selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia. Wakrim nuzulahu, muliakanlah daripada tempat tinggalnya. Ya, wawasin madakhalahu. Ya Allah, Allahumma dakhilul jannah wal hadza benar. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga dan jauhkanlah dia dari api neraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.